Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Saya Mercy Tirayo. Naiknya pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% per Januari 2025 terus menuai polemik. Setelah protes muncul dari berbagai kalangan, PDI Perjuangan mengkritik kebijakan ini. Namun Partai Gerindra mengingatkan karena PDIP dulu mendukung kebijakan tersebut. Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. Inilah interupsi anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat paripurna yang berlangsung awal Desember lalu. Aksi menolak kenaikan PPN juga terjadi di seberang Istana Merdeka pekan lalu. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan kenaikan PPN merupakan usulan pemerintah Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Saat itu, PDI Perjuangan menyetujui kenaikan PPN dengan asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan ekonomi global dalam kondisi baik. Namun saat ini, pemberlakuan PPN 12% perlu dikaji ulang karena daya beli masyarakat yang menurun. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden, bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Partai Gerindra pun menyindir PDI Perjuangan yang menolak kenaikan itu jelang berlakunya PPN 12% 1 Januari mendatang. Kenaikan PPN diusulkan PDI Perjuangan dan diputus dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP tahun 2021 silam. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya menjalankan perintah undang-undang itu. Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN? Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai kondisi keuangan negara saat inilah yang memaksa parpol pengusung menyetujui dan menjalankan keputusan pemerintah, termasuk PPN yang naik menjadi 12%. Situasinya saat ini memang negara kita membutuhkan uang yang cepat agar menutupi defisit APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menutupi bagaimana membayar hutang negara ini yang jatuh tempo. Jadi kondisi pemerintahan itulah yang memaksa kemudian seperti Gerindra ini harus menjalankan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kenaikan PPN 12% ini. Artinya pernyataan partai politik itu sesuai dengan posisi mereka di mana.